Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Angelia Pertiwi dengan NIM 04860836. Pada tugas kedua ini, di sini saya akan mengerjakan tugas kedua dari mata kuliah jaringan komputer. Pada tugas kedua ini, kita diberikan tugas untuk mempraktikkan menggunakan CMD, itu mempraktikkan dari setiap perintah yang diberikan sebanyak 20 perintah. Pada dari itu, di sini saya akan langsung lanjut mengerjakan menggunakan CMD. Baik, pada perintah pertama ini kita mengetikkan cd. Fungsi perintah cd ini yaitu memerintahkan untuk berpindah direktori. Lalu kita lanjutkan dengan cls. Oke, untuk CLS ini artinya singkatan dari clear screen yang digunakan untuk membersihkan tulisan sebelumnya yang tertampil di layar komputer. Lalu digunakan juga untuk menampilkan file teks. Perintah ini hanya digunakan untuk file saja. Selanjutnya kita coba klik. Pada perintah cls tandanya ini menampilkan file bantuan untuk perintah cls memberitahu bahwa cls telah membersihkan layar. Oke, selanjutnya kita lanjutkan dengan perintah keempat, yaitu dir. Baik, pada perintah dir ini menunjukkan file bantuan untuk perintah direktori, memiliki lebih banyak konten daripada file bantuan sebelumnya yang ditampilkan. Oke, sekarang kita lanjut dengan perintah nomor 5, yaitu ipconfig. Oke, pada ipconfig ini merupakan perintah yang bisa digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address, lalu juga netmask, gateway, hostname, bahkan lama waktu sewa IP address pada network adapter yang terpasang dalam komputer. Oke, kita lanjut dengan perintah nomor 6, yaitu ipconfig/all. Oke, pada perintah ipconfig/all ini merupakan perintah yang memberikan informasi hampir sama dengan perintah ipconfig default, namun memberikan informasinya terdapat informasi tambahan seperti pengaturan DNS dan WINS ataupun MAC address yang digunakan. Ya, selanjutnya kita lanjutkan lagi. Dengan perintah ipconfig/tanda tanya. Baik, pada perintah ipconfig/tanda tanya ini merupakan perintah untuk menampilkan semua bantuan terkait dengan perintah ipconfig. Perintah ini semacam kamus yang memberikan panduan penggunaan jenis-jenis dari ipconfig. Selain itu juga kita dapat memberikan contoh lainnya. Oke, kita lanjutkan dengan perintah nomor 8 ya. Itu IP release.
Oke, pada perintah IP release ini digunakan untuk melepas atau mereset semua settingan IP address. Apabila perintah ini dijalankan, maka konfigurasi IP address komputer akan menjadi kosong. Oke, kita coba lanjutkan lagi dengan renew. Oke, untuk perintah IP config renew ini merupakan perintah yang digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adaptor jaringan, di mana koneksi ini akan mengambil nama koneksi secara spesifik, hanya berjalan pada klien yang telah dikonfigurasi dengan DHCP. Kita lanjutkan dengan perintah nomor 10, yaitu IP config plus display DNS. IP config. Kita coba enter. Oke, untuk perintah nomor 10 ini berfungsi untuk perintah yang digunakan dalam menampilkan domain nama sistem atau DNS, termasuk localhost koneksi. Oke, selanjutnya kita lanjutkan dengan perintah nomor 11, flush DNS. Oke, pada perintah nomor 11 atau IP config /flush DNS itu merupakan perintah yang digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS change. Kita lanjutkan dengan perintah nomor 12. Register DNS. Oke, pada perintah nomor 12 ini, sebentar. Pada perintah nomor 12 atau IP config /register DNS merupakan perintah yang digunakan untuk mendaftarkan komputer pada DNS server terdekat. Selanjutnya kita coba pada perintah selanjutnya, yaitu di perintah nomor 13, kita akan mencoba ping. Oke, pada perintah nomor 13 ini kita berfungsi untuk fungsi perintah nomor 13, yaitu ping, itu bertujuan untuk menguji konektivitas, mengukur latensi atau kecepatan respon, dan mendiagnosis masalah jaringan antara perangkat dengan server dan perangkat tujuan. Oke, sekarang kita lanjut dengan perintah nomor 14.
Oke, pada perintah nestat ini atau perintah ke-14 ya. Perintah ini berfungsi untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari komputer yang sedang dipakai. Oke, kita lanjutkan dengan perintah nomor 15 atau tracer. Baik, untuk perintah nomor 15 atau tracer ini perintah yang digunakan untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai ke tujuan. Kita lanjutkan dengan perintah nomor 16 yaitu path ping. Kayak perintah pathing ini digunakan untuk network latency dan network bus. Mempunyai sistem kerja yang mirip dan gabungan antara ping dan tracer. Oke, kita lanjutkan lagi dengan NSLook. Oke, di sini untuk perintah NSLookup ini digunakan sebagai tool yang menampilkan informasi mengenai nama DNS atau alamat IP yang sesuai dengan dan dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS juga. Selanjutnya kita lanjutkan dengan perintah NAS. Pada perintah NAS ini digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Kita lanjutkan dengan perintah selanjutnya, yaitu perintah nomor 19. Perintah nomor 19 ini kita akan menggunakan perintah root. Oke, pada perintah root ini digunakan untuk mengubah, membuang, atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Perintah ini biasanya digunakan untuk host atau dalam sebuah jaringan yang punya 2 atau lebih router. Root digunakan untuk menyusun trafik komunikasi host berdasarkan IP dan subnet, serta router dan gateway. Yang terakhir ini terdapat perintah net. Untuk perintah netview ini sebenarnya adalah untuk perintah melihat komputer yang sedang aktif atau terhubung dengan LAN. Apakah mereka dapat beroperasi sebagai grup kerja atau domain. Setiap komputer yang terdaftar diawali dengan garis miring terbalik ganda yang menunjukkan UNC atau konvensi penamaan universal. UNC dapat digunakan dalam memetakan drive atau menghubungkan komputer karena alasan lain. Nah, di sini hasilnya yaitu sistem error, karena memang di rumah ini saya hanya menggunakan satu komputer. Jadi, untuk hasil dari 20 perintah dalam penggunaan CMD sudah saya kerjakan. Untuk tugas perintah, melakukan perintah 20 perintah ini sudah saya kerjakan tadi. Mungkin sedikit tambahan untuk manfaat sehari-harinya, yaitu perintah CMD yang terdapat pada komputer Windows berfungsi untuk menjalankan instruksi secara langsung. Operasi dengan menggunakan teks. Keunggulannya yaitu lebih cepat, lebih hemat memori, dan mampu menggunakan konfigurasi yang mendalam, tidak
yang tidak tersedia pada antar muka grafis biasanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.